Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 22 Februari 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali untuk mendengarkan sapaan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat dan juga dalam aktivitas kami sampai sejauh ini. Kesempatan yang baik untuk kami bersama membaca, menghayati kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu yang senantiasa memancar dalam kehidupan kami, menerangi kami dalam perjalanan hidup ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya tuntunlah senantiasa dalam kami menjalani kehidupan bersama yang beragam ini, dalam upaya untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Pun demikian kiranya Tuhan yang memberkati gereja-Mu dalam melanjutkan karya keselamatan-Mu, memelihara karya keselamatan-Mu, juga menjadi saksi di tengah dunia yang beragam ini. Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah perjalanan yang disertai Tuhan. Perjalanan yang disertai Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan hayati, Kejadian 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6, dilanjutkan ayatnya yang ke-12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Kata Abram lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba-Kulah yang akan menjadi ahli warisku." Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Ia berfirman lagi kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dilanjutkan ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap, lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera, dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu." Nah,
Firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita membicarakan topik perjalanan yang disertai Tuhan. Ya, Abram adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Ia mengadakan perjanjian dengan Tuhan Allah. Dan ia meninggalkan nenek moyangnya dan tanah pusakanya. Ia berjalan menurut tuntunan Tuhan. Kemana tuntunan Tuhan, ia mengikutinya. Dan sangat menarik, perjalanan tentu panjang, berliku, kadang berkubang, kadang berlubang, kadang naik. Jadi terkadang menggelisahkan baginya dan juga rombongan. Perjalanan yang sedemikian kadang diwarnai juga dengan luka-luka dalam tubuhnya karena terantuk batu, karena terpleset, karena tertusuk duri. Sangat berwarna perjalanan ini. Dan yang menarik, perjalanan yang sedemikian ini ditempuh terus oleh Abram. Dan ketika perjalanan terus ditempuhnya, ia pun atau pada saat yang sama ia memegang teguh janji Tuhan. Tidak semua atau belum semua janji Tuhan terpenuhi atas dirinya. Menggelisahkan tentu, khawatir tentu, dan ia pun mengungkapkan kekhawatirannya, kegelisahannya kepada Tuhan karena ia belum mempunyai keturunan. Dan pada saat yang sama ia terus berjalan mengikuti Tuhan, tuntunannya. Jadi jelas sekali bahwa perjalanan Abram itu tidak statis, namun dinamis. Sangat berwarna kehidupannya. Tidak selalu enak, kadang menegangkan dan mengkhawatirkan. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan perjalanan hidup kita sebagai umat perjanjian Tuhan? Ya, bagaimana perjalanan hidup kita? Apakah perjalanan hidup kita seperti halnya Abraham yang berwarna itu? Benar ya? Kenyataannya memang seperti itu. Perjalanan hidup kita itu beragam, berwarna, tidak hanya satu warna. Tidak lurus, tidak mudah, kadang menyenangkan, membahagiakan, tetapi kadang menyedihkan. Sama seperti Abram. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita juga memiliki keyakinan seperti Abraham, seperti Abram? Keyakinan bahwa kita adalah umat perjanjiannya dan karenanya Dia, Tuhan Allah, senantiasa menyertai kita. Sudah semestinya kita harus meyakini ini, mengimani bahwa perjalanan atau dalam perjalanan hidup kita Tuhan menyertai. Ya, kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai warga gereja, warga masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Perjalanan ke depan sebagai komunitas, bangsa, dan negara, kita pun harus meyakini akan penyertaan Tuhan. Sekalipun hasil pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif tidak seperti yang kita harapkan atau tidak seperti yang kita pilih, tetaplah yakin akan penyertaannya
dan mari lanjutkanlah perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai. Amin.